Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Utari Mahafira akan menemani Anda selama 45 menit hingga 1 jam ke depan dalam konferensi pers Video World Cup 2021. Terima kasih tentunya kepada rekan-rekan media yang sudah bergabung pada acara hari ini. Senang sekali ya, saya sudah melihat beberapa nama media ini. Senang sekali kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, siang hari ini kami akan menginformasikan mengenai kejuaraan catur dunia 2021 Video World Cup 2001 ini yang diselenggarakan di Sochi ya tahun ini di Rusia, mulai dari 10 Juli hingga 6 Agustus nanti. Di mana pada kejuaraan catur dunia ini 4 atlet catur kebanggaan Indonesia akan turut serta untuk mengharumkan nama bangsa. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Rahmat Indrajaya selaku Corporate Affairs Director JAPA untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Pak Dada, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Utari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari PB Percasi yang pada hari ini ada Pak Christian Muslim sebagai Kepala Bidang Pinpres ya Pak ya, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi. Ya, yang betul, saya hormati juga yang saya hormati Ibu Arsanti dari Social Investment, Head of Social Investment-nya Java, yang tadi juga sekalian juga membawahi untuk bidang catur. Juga kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini, terima kasih. Juga pada atlet catur kita, nih ada Grandmaster Susanto Megaranto, International Master Muhammad Ervan, terus ada WGM Women Grandmaster Iren Sukandar, dan Women Grandmaster Medina Warda Aulia. Baik, saya atas nama PT Java Covid Indonesia Tbk, terus terang ini merupakan hal yang sangat membanggakan. Juga kami juga sangat senang sebab kita dapat ke kejuaraan dunia di Sochi, Rusia. Jadi ini kalau tidak salah untuk pertama kalinya kita dapat mengirimkan 4 atlet sekaligus. Jadi terus terang ini bagi kami yang selama ini kami mungkin sudah lebih dari 20 tahun bekerja sama dengan PB Percasi, merasa sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Untuk juga berterima kasih kepada PB Percasi, terutama dengan Pak Christian Muslim nih, Pak Kris yang selama ini telah membina dan membimbing para atlet ini sehingga kita dapat mengirimkan 4 orang sekaligus ke Sochi, Rusia. Saya hanya berpesan kepada para atlet ini. Mungkin sebelumnya saya akan sedikit katakan bahwa ini merupakan bagi Grandmaster Susanto ini yang keempat kalinya nih kalau nggak salah ini ya, yang keempat kali. Lalu Women Grandmaster Iren Sukandar ini yang ketiga kali. Untuk ya International Master Muhammad Ervan sama Grandmaster Media ini baru pertama kali. Jadi untuk yang pertama kali juga ini saya harapkan ini karena untuk pertama kali mungkin semangatnya harus setinggi-tingginya nih. Apalagi yang sudah 4 kali, apalagi yang sudah 3 kali ini harus benar-benar semangat. Ayo gitu. Kita mudah-mudahan kita dapat melangkah ke babak-babak selanjutnya. Dan saya paham sekali. Saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Kris bahwa memang lawan-lawan yang kita hadapi ini lawan-lawan yang sangat-sangat berat. Ini dari berbagai belahan dunia dan sangat-sangat berat sekali. Jadi kayak paham. Tapi itu tidak menjadikan tidak menjadikan patah semangat. Dan ini malah saya harapkan ini malah sebagai pemacu semangat untuk teman-teman semua agar bisa para atlet ini, 4 orang ini membawa nama baik bangsa dan negara Republik Indonesia. Jadi kalian terus terang ini ada
beban nih di pundak kalian dengan membawa nama baik negara kita. Tapi beban ini pun juga jangan dijadikan untuk patah semangat. Tapi justru beban ini saya harapkan menjadikan lebih semangat lagi. Nah, terus pesan saya yang terakhir adalah selalu jaga kesehatan. Pak Kris, benar-benar saya titip kepada para atlet ini benar-benar dijaga Pak, asupan gizinya, istirahatnya, asupan vitaminnya, agar pada saat pertandingan yang kalau nggak salah akan dilaksanakan pada tanggal 12, para atlet kita dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, dan siap bertanding. Jadi saya harapkan sekali lagi bertandinglah dengan semangat yang tinggi, juga konsentrasi penuh. Apapun yang terjadi, saya yakin para atlet ini sudah memberikan yang terbaik. Kita yang berada di Indonesia turut mendoakan agar para atlet ini selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, dalam keadaan siap bertanding, dan dapat menghasilkan yang sangat-sangat baik sekali bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian dari saya, Pak Kris. Sekali lagi Pak, saya dengan sangat ini saya titip Pak pada adik-adik ini Pak, untuk jaga kesehatannya dan istirahatnya. Baik, saya rasa saya tidak berpanjang-panjang. Selamat bertanding, semangat terus, selalu sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas sambutannya. Berikutnya, saya mengundang Bapak Christianus Lim, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi dari PB Percasi, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Pak Kris, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Utari. Selamat pagi ya kalau waktu Sochi, selamat sore waktu Indonesia. Kami sekarang berenam ya, tim dari tim catur Indonesia berenam sudah berada di Sochi dalam kondisi sehat semua. Kami juga menjalani protokol kesehatan dengan disiplin gitu ya. 3 hari lalu juga kami di Moskow sendiri diwajibkan untuk tes PCR, dan puji Tuhan kami semua terus negatif tes-tesnya gitu. Jadi pertama-tama terima kasih tentu untuk Java ya, Pak Rahmat Indrajaya, Direktur Corporate Java, Bu Arsanti Alif, Head Corporate Investment Java, dan seluruh staf Java yang selama ini mendukung PB Percasi. Jadi perjalanan kami ini ke Piala Dunia adalah sejarah begitu. Kita bisa 4 pecatur yang bisa berpartisipasi di World Cup ya. Itu merupakan sejarah pertama kali terjadi begitu ya. Nanti mereka bertanding, ada Susanto Megaranto dan Muhammad Ervan di putra, dan Iren Karisma Sukandar dan Medina Wardaulia di putri. Itu pairingnya sudah keluar ya. Nanti kita akan ada penjelasan lebih lanjut, keterangan lebih lanjut. Di sini ya dukungan Java yang sangat besar sudah membentuk banyak sejarah bagi catur Indonesia. Jadi sekarang pun kami berharap akan nanti ada lahir sejarah baru lagi. Misalnya ada pemain yang lolos sampai babak ketiga misalnya ya, karena sejarah catur dalam World Cup itu selama ini paling jauh adalah sampai putaran kedua ya, babak kedua, dan itu dicetak oleh Grandmaster Utadianto yang sekarang adalah Ketua Umum PB Percasi. Beliau bahkan 2 kali mencetak rekor tersebut.
waktu di Groningen, dan waktu di Tripoli di Libya 2004 itu terakhir, sebelumnya 1996. Jadi rekor ini memang sulit gitu ya dipecahkan. Susanto sudah 3 kali mencoba, tetapi selalu gugur di putaran pertama. Iren sudah 2 kali mencoba, juga gugur di putaran pertama. Kali ini kita datang dengan semangat yang luar biasa dalam kondisi yang sebetulnya agak berat ya. Untuk saya tuh agak berat. Saya kemarin berangkat itu agak takut-takut sebetulnya, karena COVID ini tengah lagi menyebar lagi dahsyat-dahsyatnya begitu di bandara. Misalnya suasana tampak lebih lenggang. Restoran-restoran tutup, hanya 1-2 yang buka, dan AC pendingin bandara juga sedikit sekali yang dinyalakan, jadi panas begitu. Saya agak dapat suasana seperti itu sedikit nggak nyaman begitu, sedikit merasa seperti ada bahaya yang selalu mengintai begitu ya. Tapi 4 atlet kita ini luar biasanya justru semangat begitu. Mereka bergairah sekali, karena memang sudah cukup lama mereka tidak bertanding secara on the board gitu ya. Jadi selalu selama ini hanya online di mana suasana pertandingannya itu berbeda sekali. Jadi mereka yang exciting sekali itu kelihatan begitu. Nanti mungkin dari tanya jawab nanti kelihatan juga dari jawaban-jawaban mereka. Mereka sangat bersemangat. Dan terus kita dukung dari segi kenyamanan tempat tinggal, makan, dan kesehatan, agar mereka ketika waktunya tiba nih tanggal 12 tuh jam 3 sore waktu Sochi, itu berarti +4 ya, +4 WIB. Mereka memulai game pertamanya. Dari 4 pecatur Indonesia ini, itu Iren yang berada dalam posisi unggulan begitu. Jadi dia pairingnya lebih bagus dari yang lain, karena dia sebagai unggulan, dia ketemu lawan yang agak di bawahnya. Mungkin saya sebutin saja ya, lawannya Iren itu adalah Javiera Belen Gomez Barrera, itu dari Chili, ratingnya 2083. Sementara Iren sendiri kan ratingnya 2413 begitu. Jadi pemain yang ratingnya tinggi ada di unggulan di atas, dia mendapat lawan yang unggulannya yang paling bawah gitu. Paling tinggi ketemu yang paling bawah, yang kedua paling tinggi, kedua yang paling bawah ketemunya, dan seterusnya begitu. Jadi untuk Susanto Megaranto misalnya, karena ratingnya di tengah-tengah begitu ya, rating Susanto sekarang kan 2550, dia ketemu lawan yang ratingnya juga mirip gitu, yang sudah berada posisi di tengah juga, yaitu Grandmaster Ehsan Gaemagami dari Iran, ratingnya 2547. Kemudian Medina Wardah Aulia juga ratingnya berada di tengah-tengah, menghadapi lawan yang kurang lebih juga berimbang. Rating Medina 2360, lawannya ketemu Women International Master Jana Schneider dari Jerman, ratingnya 2353. Jadi selisih sedikit, selisih 7 poin dari Medina. Jadi kekuatannya ini praktis berimbang. Yang berat Ervan, Muhammad Ervan, International Master, ratingnya 2356. Sehingga dia harus menghadapi lawan justru yang di atasnya, yaitu Grandmaster Nodirbek Abdu Satorov dari Uzbekistan, ratingnya termasuk Grandmaster Super ya, 2634. Jadi dia menghadapi ketemu yang lawan lebih tinggi, walaupun peluang tetap terbuka karena ini pertandingan yang sistem gugur ya. Sistem gugur tuh biasanya yang
merasa tertekan ya, stresnya lebih tinggi, itu justru yang unggulan-unggulan karena dia harus menang begitu. Sementara yang di bawahnya kalau mampu bertahan seri misalnya 2 kali sehingga berlanjut di kalau seri ya, kalau skor seri 1-1 itu akan ada tie break. Tie breaknya berupa catur cepat, 2 game juga. Kalau juga masih seri, tie break lagi berlanjut ke catur kilat, dua game juga, sekali putih sekali hitam. Kalau masih seri lagi skornya itu terjadi namanya sudden death mereka sebut, itu jadi bertanding hanya sekali, di mana yang putih dapat pembagian waktu 5 menit, sementara hitam 4 menit. Tetapi kalau hasilnya seri, maka yang pegang hitam yang melaju ke putaran kedua. Seperti itu, Mbak Utari, mungkin penjelasan dari saya nanti akan berlanjut di tanya jawab mungkin selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kris. Semoga tim kita, tim dari Indonesia ini semuanya sehat selalu ya Pak dan lancar nih dalam pertandingan ini. Baik, kalau begitu selanjutnya, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan para pecatur terbaik ini yang kalau Pak Kris tadi bilang ini sejarah ya Pak ya. Kita sejarah ada 4 putra bangsa, putra-putri bangsa yang bisa ikut bertanding di kejuaraan dunia ini. Nah, rekan-rekan media, di sesi kali ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan para pecatur. Apabila rekan-rekan ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand atau dapat juga dengan mengetik pertanyaannya melalui fitur chat. Baik, rekan-rekan media, di ruang virtual ini telah bergabung para atlet catur kebanggaan Indonesia. Saya panggil satu-satu nih ya. Yang pertama ada GM Susanto Megaranto. Halo, Mas Susanto. Lalu ada IM Muhammad Ervan. Halo Mas Ervan. Sekarang ada 2 serikan di Indonesia nih, yang ada WGM Iren Harisma Sukandar. Ya, ada Mbak Iren telah bergabung. Lalu ada juga WGM Medina Warda Aulia. Mbak Medina sudah bergabung juga, dan tentu saja ada Ibu Retno Arsanti, Head of Social Investment Java, yang membawahi program kerjasama antara Java dan Percasi selama ini. Ya, kita semua sudah bergabung nih di sini. Ada tim teman-teman yang di Sochi, semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu Arsanti juga di Jakarta kalau Ibu. Saya ingatkan lagi kembali kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand atau dapat juga dengan mengetik pertanyaannya melalui fitur chat. Gitu. Saya langsung aja mungkin ya bertanya nih kepada Mas Ervan dan juga Mbak Medina, karena ini kan kali pertama ya untuk mengikuti ke Piala Dunia Catur ini. Apa sih persiapan khusus atau strategi yang telah disiapkan untuk nanti nih berlaga di 2 hari lagi? Boleh Mas Ervan atau Mbak Medina dulu? Oke, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dan, kalau secara teknis permainan, saya sudah menganalisa permainan lawan saya, bagaimana cara bermainnya, pembukaan, dari gaya bermainnya. Tentu saya sudah menyiapkan semuanya, terus tidak lupa pula juga saya meningkatkan kemampuan diri saya dalam beberapa hari ini. Terus dari segi kesehatan, saya juga menjaga kebugaran saya, menjaga kesehatan saya, karena itu tetap yang paling utama sekarang karena di masa pandemi ini. Dan tidak lupa pula juga saya minta dukungan dari orang tua saya, karena doa dari orang tua saya itu
penting bagi saya. Secara peluang, perjuangan saya di sini memang cukup berat karena saya berada di unggulan dan lawan saya mendapat lawan yang berat. Tapi bagi saya kelolosan saya ke kejuaraan dunia pun cukup berat. Cukup berat untuk lolos ke kejuaraan dunia pun saya sudah melalui perjuangan yang panjang. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk takut melawan lawan-lawan saya yang lebih tinggi karena secara persiapan pun saya sudah melakukan yang terbaik. Dengan dukungan dari semua dari orang terdekat saya dan juga sebagian rakyat dari kita semua rakyat Indonesia mendukung keempat orang ini nih Mas Ervan, keempat atlet kita ini kebanggaan Indonesia. Iya, terima kasih. Justru dengan dukungan dari semua rekan-rekan rakyat dari Indonesia itu menjadi pelecut saya untuk lolos ke babak selanjutnya. Mudah-mudahan tim Indonesia semuanya memberikan yang terbaik di kejuaraan dunia ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Mbak Medina gimana nih kalau dari Mbak Medina untuk persiapan, strategi, atau tadi seperti Mas Ervan kan ada menganalisa lawan bahkan ya. Ya, halo Mbak. Iya. Pastinya ini pengalaman pertama juga buat saya. Di sini saya berfokus untuk bisa memain maksimal dan juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Secara teknis juga sama kayak Mas Ervan, analisa lawan dan bagaimana karakter lawan dan mempersiapkan berbagai opening ataupun strategi untuk menghadapi lawan. Salah satunya dengan adanya surprise dalam pembukaan. Dan meminta dukungan juga untuk masyarakat Indonesia dan pastinya juga terima kasih kepada PT Java yang sudah mensponsori tim Indonesia dan telah mendukung kami juga selama perjalanan ini dan juga saya saat seleksi untuk kejuaraan dunia ini. Terima kasih Mbak Medina, tetap semangat ya. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ini sudah ada pertanyaan nih dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Mas Cesar Kompas. Untuk Mbak Iren nih, Mbak Iren. Apakah status unggulan memberi keuntungan dan dorongan semangat untuk lolos ke babak kedua, atau justru malah jadi beban nih Mbak Iren? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Cesar. Ya, pertama-tama seperti teman-teman saya sebelumnya, ya kami semua berterima kasih kepada Java Covid Indonesia atas bantuan dan support-nya, bukan hanya kali ini saja, tapi sudah lebih dari 2 dekade justru membantu catur Indonesia. Jadi kita sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas bantuan ini. Dan kami berempat di sini pastinya dalam mengapresiasi hal tersebut untuk Java Indonesia dan juga negara kami tercinta. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sini. Dan untuk pertanyaan tentang apakah ini akan menjadi beban atau menjadi keunggulan, saya rasa itu terjadi di semua unggulan-unggulan para olahragawan ya. Jadi bukan hanya di catur, bukan hanya di Piala Dunia ini, tapi itulah yang memang harus kita emban tanggung jawab tersebut. Jadi memang menurut saya itu membuat menjadi suatu keunggulan karena secara matematis lebih baik seperti itu ya, dan bagaimana nanti kita akan mengkelola diri sendiri supaya hal itu tidak menjadi beban. Jadi di sini dibantu dengan coach yang juga hadir dalam Zoom meeting ini juga, Pak Ruslan Serbalkov, juga ada Pak Christianus Lim ya, ini mentor atau mentor spiritual kita berempat itu di sini, dan yang ngomong juga. Jadi saya yakin dan saya percaya bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi
kita lebih fokus kepada proses itu sendiri, masalah hasil itu belakangan. Tapi sejauh ini yang saya lihat, saya dan teman-teman, kita sudah berlatih, karena memang sebelumnya kita berempat adalah atlet dari Timnas SEA Games untuk Indonesia. Jadi mau ada kejuaraan dunia atau tidak pun, kita sudah berlatih dengan Pak Ruslan Sherbakov. Dan juga untuk masalah prokes dan lain sebagainya, kita juga sudah terapkan di sini, terutama tentang vitamin, makanan, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap nanti pada hari H-nya tanggal 12 Juli semuanya bisa bermain secara maksimal mungkin, karena semua bases sudah di cover ya, dari masalah dukungan kita punya Java dan juga Percasi, dan dari hal-hal yang non teknis yang bisa di handle di sini kita mempunyai Pak Ruslan dan Pak Kristianus Lim. Jadi dan kita berempat juga saling mendukung. Jadi saya lihat adanya sinergi yang sangat positif di antara kami berenam di sini. Jadi mudah-mudahan ada dukungan-dukungan yang ekstra dan lebih dari teman-teman semua di Indonesia supaya kami juga bisa lebih semangat. Ya, terima kasih. Semoga selalu semangat ya Mbak Iren ya. Lalu ini ada juga pertanyaan ya dari Wuryanto, Mas Wuryanto, Rakyat Merdeka, yang ingin bertanya untuk Mas Susanto nih, Mas Susanto. Jadi apa sih targetnya? Karena kan ini udah 4 kali tampil ya, terutama untuk Mas Susanto. Jadi target dari Mas Susanto sendiri apa untuk di ajang kali ini? Ya, untuk saya pengalaman yang keempat kalinya, mungkin kali ini saya akan mencoba yang lebih baik dari yang sebelumnya, kan dari sudah bermain 3 kali ke Piala Dunia, jadi saya mencoba yang terbaik untuk kali ini, karena lawan saya juga mungkin sekarang lebih berimbang dari yang sebelum-sebelumnya, yang lebih di atas saya. Oke, ada hal khusus yang dilakukan mungkin melihat dari pengalaman sebelumnya? Mas Susanto, suaranya. Ya mungkin kalau dari persiapan ya saya sudah sangat siap, karena udah sering ketemu juga sama Grandmaster Gaya Magami itu, karena mungkin sekitar ada 10 kali main, mungkin hasilnya berimbang lah, sekitar 5-5 ya. Karena udah sering ketemu juga, ini saling persiapan lah kayak gitu. Ya, baik, semoga semuanya ini persiapan sudah dilakukan ya dari masing-masing atlet juga, lalu juga ada pelatih. Nah, saya ingin bertanya nih, tadi Mbak Iren sempat menyebutkan juga karena dukungan dari Java yang terus-menerus ya. Bu Arsanti, halo Ibu. Ya, boleh diceritakan lebih lanjut mengenai program kerjasama antara Java dan PB Percasi ini, karena tadi Mbak Iren sudah menyebutkan nih, kalau Java terus memberikan dukungannya. Boleh diceritakan lebih lanjut, Bu Arsanti? Oke, baik. Selamat sore semuanya, teman-teman media, Ruslan, Pak Kris. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media ya, yang ikut mendoakan saya sampai hari ini. Mudah-mudahan saya masih bisa meneruskan tongkat estafet seperti yang tadi dikatakan oleh Utari, bahwa akan banyak program-program. Karena sesuai dengan janji kami bahwa Java akan konsisten terus untuk mensupport kegiatan catur sampai ke tingkat dunia. Dan untuk itu melewat kegiatan yang namanya Java for Kids, nanti di end of Juli tahun ini kami akan melakukan kegiatan pelatihan dan pemilihan bibit-bibit pecatur calon Grandmaster itu dari 6 lokasi. Jadi itu ada di Subang, di Purwakarta, Brebes, Sumbawa, di Sulawesi kami ada di Goa dan Pinrang. Jadi melalui kegiatan Java for Kids nanti kami akan melakukan seleksi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Walau dalam keadaan pandemi, kami tetap melakukan pelatihan. Untuk yang kali ini sedang dan masih berjalan adalah kegiatan di Lampung dan Gorontalo. Dan pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi memang dalam keadaan pandemi ini kami agak kesulitan, karena memang kegiatan Java for Kids itu banyak di rural area, di mana kadang-kadang rural area itu memang akses internetnya tidak terlalu bagus.
Tetapi kami percaya bahwa dengan semangat dan tekad yang ada, insya Allah walaupun dalam keadaan seperti ini, kami semua bisa tetap memenuhi janji kami untuk mensupport catur. Mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan hasil saya negatif hari ini. Mohon maaf untuk teman-teman Medina, Iren, Santo, Ervan, Pak Kris, dan Ruslan. Harusnya saya bisa bergabung, tapi nggak apa-apa. Ya, kita tetap bisa chit-chat lewat WA dan IG. Oke, mungkin dari saya itu aja. Ya, terima kasih Bu Arsanti. Ini ada juga pertanyaan nih terkait Java juga dari Adi, Mas Adi dari Pro3 RRI untuk Pak Dada. Pak Dada, di tengah kondisi yang saat ini pandemi ya, yang juga tentu berakibat ke semua sektor ya, tapi Java tetap luar biasa nih untuk mendukung catur Indonesia menuju ke Piala Dunia. Sebetulnya apa sih yang menjadi harapan dari pihak Java? Oke, terima kasih nih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini udah pertanyaan juga cukup sering dilontarkan. Memang dalam suasana pandemi ini memberikan kesulitan ya. Suasana ini benar-benar memberikan kesulitan terhadap semua stakeholders ya, semua kegiatan lah, termasuk Java gitu loh. Tetapi seperti yang saya pernah lontarkan beberapa waktu yang lalu dan sering saya katakan, Java tetap berusaha untuk memberikan untuk berkontribusi, tetap berkontribusi untuk memberikan yang terbaik untuk memajukan olahraga catur di Indonesia. Seperti tadi juga seperti yang Bu Arsanti katakan, kita juga tetap mencari bibit-bibit unggul di daerah-daerah, walaupun dalam pandemi seperti sekarang, dan pelatihannya pun juga karena pandemi ini kita lakukan secara virtual gitu loh. Jadi tetap Java suasana pandemi tetap berusaha terus sesuai dengan komitmen, berusaha ingin olahraga catur di Indonesia ini maju dengan cepat gitu loh. Juga kita juga harus mempersiapkan bibit-bibit muda ini yang kelak akan menggantikan para grandmaster kita yang sekarang ada. Jadi itu Mas, jadi mohon doanya sehingga perusahaan kami juga dapat survive di masa pandemi yang jelas sulit sekali, tetapi kami tetap berusaha pada komitmen, sekali lagi tadi kami tetap berusaha komitmen kami untuk tetap memberikan kontribusi untuk memajukan olahraga catur di Indonesia. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Utari. Baik, terima kasih Pak Dada. Terima kasih juga untuk komitmennya Java ya untuk tetap membantu memajukan dunia catur Indonesia. Di sini sudah terlihat ada Coach Ruslan. Pak Ruslan telah bergabung bersama kita. Halo. Halo Pak Ruslan. Tadi saya lihat ada Pak Ruslan. Hai Pak Ruslan, halo. Nah, halo. Ya, kebetulan ada pertanyaan juga nih untuk Pak Ruslan ini, untuk Coach Ruslan dari Adi, Mas Adi juga dari Pro3 RRI. So, what preparation that you made for this our Indonesian athlete, and how long did the training take? Selamat pagi, Sochi. Selamat pagi. Selamat sore, Jakarta. Selamat pagi, Sochi. Ya, sore di Jakarta. Saya mengerti sedikit, tapi bahasa Inggris lebih baik, oke? Yes, please. Yeah, so we already had coaching since the beginning of June, coaching camp, but we started more detailed preparations when we knew the names of our opponents. So we already started to think in a more concrete way, what exactly to prepare, how to start the game, about the openings,
So we found some ideas how to surprise them a little bit, how to get the positions which might be more promising. So like that, all opponents are quite serious. Chris already told many details, described the situation very well. And I want to add that, for example, Iran's opponent is quite strong, active player. Yeah, so despite Iran is a bit high rated, I think match is going to be very tough, as all other matches, of course. So, for example, we should not look at opponent's rating. Yeah, so that girl from Chile, yeah, Gomez Barrera, we looked at her games. She's quite experienced player, and plays very actively. Yeah, so of course we should not underestimate her. And we know all opponents are preparing very thoroughly. Yeah, so we should prepare also ourselves to be strong mentally, and to be ready for very tough fighting. Yes, everybody is dreaming to go through. Medina and Susanto, they have opponents with almost the same rating, so it's supposed to be equal matches. Perhaps tie breaks are possible. Of course, it's always better to win in classical chess, but yeah, opponents are also thinking about that. So it might be like kind of penalty kicks, like in football. Yeah, it's in this recent European Football Championship is underway. So many matches between equal teams, between strong teams, have been decided by the extra time, penalty kick. It's same in chess, like tie break first, and then it goes to sometimes to Armageddon game, one decisive game in which everything is decided. And Mohammad Erwan, he is facing very strong opponent from Uzbekistan, one of the youngest grandmasters in the world. But why not to try? Yeah, there is no point to be afraid. So I believe Mohammad is going to fight very hard. He has to show his best. Yeah, so, and we know many surprises are possible. So chances are there. And I checked the tree, like we call it, all these pairings. So I noticed one interesting thing, that if Iran and Medina, we all hope for that, they will win in the first round and second round also. So in the third round, they meet each other. So this is, I think, usually it's like players are a bit upset to meet each other, but I think in this case, I feel like they would be happy to meet each other because it means they already passed 2 rounds, 2 important steps. So we are still preparing. The first days after we came here, it was a bit hectic. So all these accommodations and so on. So today, I think we are going to make some short trip, also to relax a little bit, to see the Black Sea shore, to see some famous Olympic Park in Sochi with so-called singing fountains, and beautiful, very beautiful stuff is there. And of course, we will continue our preparations. First round started at 12, so we'll discuss many details already, sit at the chessboard.
like this. So I would like to wish all players great success, to show the best, and also I'd like to say many thanks for Jaffa. Your support is just great, fantastic support on every step. So this is also, of course, very important. We feel ourselves very comfortable. So we promise to do the best. Okay, thank you, Pak Ruslan. So the preparation began at June, and you already prepare some ideas and also tactical and several surprise and position to surprising the opponent. Right. So we hope that all the strategies can be done well. Pak Kris, apa ada tambahan? Mungkin dari teman-teman wartawan ada pertanyaan. Oke, Kalau dari Pak saya Kris mungkin sudah, karena masih ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Susanto. Dari Mas Ramdan Antara, Mas Susanto ada pertanyaan lagi. Melihat bagan pertandingan pada babak kedua, Anda akan bertemu dengan unggulan kedua yaitu Fabiano Caruana. Nah, secara umum melihat peluang dan peta persaingannya itu seperti apa nih Mas Susanto? Ya, kalau secara di Indianya memang saya ketemu, kalau misalnya saya menang lawan dari game di babak pertama, langsung melawan game Fabio Caruana dari Amerika. Ya, kalau misalnya dari ranking dia memang 3 besar dunia kalau Fabio Caruana. Tapi kita berpikirnya kalau di sini saya mikirnya di babak pertama saja dulu. Kenapa, maaf Mas, saya kurang jelas? Ya, maksudnya kalau cara bermain saya langsung di babak pertama saja, mungkin fokusnya di babak pertama. Ya, jadi kita fokus dulu di babak pertama ya, kita fokus dulu di babak pertama, baru nanti kita lihat bagaimana selanjutnya di babak kedua ya. Baik, kalau begitu. Teman-teman media, apakah ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, saya mau meminta closing statement dari Bu Arsanti nih untuk pesan dan pesannya nih sebelum bertanding di 2 hari lagi, atau mungkin sebelum mau lihat dulu relaxing time-nya. Bu Arsanti, silakan Bu. Pesan saya untuk teman-teman yang berada di Sochi, yang utamanya adalah jaga kesehatan. Iren, sayurnya tolong ditambah, Medina juga. Nah, Susanto Megaranto, tolong makanannya, proteinnya harus cukup tinggi. Pak Kris tolong remind ini pemain-pemain kita, Ervan juga, kalau saya belum lihat kebiasaan Ervan makan, tetapi itu semua adalah kunci dan bensin kalian untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Karena kalau mobilnya tidak diisi bensin yang baik, tidak diisi bahan bakar yang baik, nanti jalannya lambat. Bukan begitu ya Pak Kris ya? Jadi pagi hari, siang hari, malam cukup istirahat, makan. Sehingga dijauhkan dari penyakit-penyakit itu. Dan stay cool. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sukses untuk semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu, informasi mengenai pertandingan di Piala Dunia Catur 2021 ini telah kami sampaikan ya. Telah kami sampaikan, semoga teman-teman atlet kebanggaan ini dapat berlaga dengan baik dan lancar ya, dan kita mencetak sejarah baru di catur Indonesia. Sebelum kita betul-betul berpisah nih, boleh nggak ya kita berfoto bersama dulu semuanya? Mohon teman-teman rekan media dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Boleh spotlight saya dihilangkan dulu untuk tim IT.
Spotlight-nya kita buka dulu, teman-teman media. Wah, banyak sekali nih yang sudah bergabung. Boleh kita foto dulu, ambil foto dulu. Iya. 1, 2. Oh, kok pakai jempol ya? Baik, 1, 2, 3. Semangat teman-teman. Teman-teman di Sochi, selamat. Semoga semuanya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Baik, akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan tentu saja terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang telah mengikuti acara hari ini. Baik, kalau begitu saya Utari Mahafira undur diri dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.